wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, saya akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Azifa Nadira SHMH. Di sini saya sebagai mediator di sesi mediasi kali ini yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, selanjutnya kepada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Di mana dulu? Dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatin Adiningki selaku penggugat. Saya di sini bersama dengan suami saya Abdurrahman Isnan. Saya selaku kakak dari tergugat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana sebagai tergugat dalam kasus ini, dan di sebelah saya ada suami saya yang bernama Hadi. Saya juga selaku adik dari penggugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu atau kesepakatan. Nah, saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena proses mediasi ini dijamin kerahasiaannya dan pasti aman. Baik, langsung saja kita proses mediasi. Untuk penjelasan pertama, bagaimana dari Bapak dan Ibu sekalian? Apakah ada usulan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu? Dari kami terlebih dahulu sebagai penggugat, nanti dilanjut tergugat. Ya, setuju dimulai dari pihak penggugat saja terlebih dahulu. Baik, berarti sepakat ya dari pihak penggugat dulu mengutarakan, lalu pihak tergugat mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Oke, sebelumnya apakah pihak tergugat sudah mengetahui atau paham mengenai isi gugatan yang sudah pihak penggugat ajukan? Belum terlalu paham. Bisa dijelaskan lagi apa isi gugatan yang sudah diajukan, Bu? Baik, terima kasih Bu. Seperti ini mulanya. Ibu kita sudah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu. Yang mana meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 3 hektar, yang dimana tanah tersebut seharusnya dibagi sesuai kesepakatan waris, malah statusnya berubah menjadi tanah wakaf, yang itu diubah sendiri oleh adik saya. Saya di sini merasa kecewa kenapa tidak ada komunikasi dulu sebelumnya. Oke, baik. Berarti yang kita harapkan dari mediasi ini adalah adanya komunikasi antar keluarga sehingga terjalin silaturahmi yang lebih baik lagi antar pihak penggugat dan tergugat begitu. Iya, betul. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Rahmatin, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pihak tergugat atau Ibu Diana dan suami untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan, Bu. Pak. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan kakak saya sendiri, kakak ipar saya. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan lainnya, misalnya berunding bersama keluarga. Terus ya saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik jika diselesaikan secara keluarga. Saya sudah mengajak pihak tergugat untuk membicarakan status tanah ini. Namun dari pihak tergugat tidak ada tanggapan sampai sekarang untuk masalah penyelesaian tanah ini. Oke, Bapak Ibu harap tenang ya, karena tadi kita sudah sepakati untuk ketika dari satu sisi itu mengutarakan, maka sisi yang lain untuk mendengarkan terlebih dahulu agar mengetahui atau mengerti dari kemauan masing-masing pihak itu. Jadi bagaimana, apakah mau dilanjut atau bagaimana ini? Ya Bu, maaf, lanjut. Oke, silakan dilanjut lagi dari pihak Ibu Diana dan kami. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas kesalahan dari kami. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan kakak saya sendiri, Mbak Rahmatin, dengan menggugat saya, karena gugatan ini termasuk juga mencoreng nama baik keluarga saya juga. Oke, yang jadi harapan kita di sini berarti mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu ya. Betul Bu, itu yang agar kami komunikasi dan lebih baik lagi ke depannya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Rahmatin dan Ibu Diana juga, kita mendapatkan beberapa kesepahaman ya.
Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik dan Bapak Ibu sekalian menginginkan masalah ini untuk cepat diselesaikan. Baik begitu? Betul. Betul. Baik, selanjutnya seperti Ibu Rahmatin dan Ibu Diana ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Rahmatin menganggap tanah tersebut adalah tanah waris yang dibagi sesuai kesepakatan dan Ibu Diana menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan tanah tersebut di kemudian hari bagaimana ya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa saya menginginkan agar tanah tersebut statusnya jelas lah gitu. Dan dari pihak Ibu Diana ini komunikasi, jangan ambil keputusan sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu menginginkan tanah tersebut dibahas bersama dan tetap menjaga komunikasi di keluarga, benar begitu Bu ya? Iya benar. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Rahmatin, apakah ada tanggapan dari pihak Ibu Diana dan suami? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Mbak Rahmatin, Ibu Rahmatin selaku kakak ipar saya karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan ya, dan dengan cara baik-baik seperti itu. Oke, dari penjelasan dari kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah tanah cepat diselesaikan, maka hubungan antara Mbak Rahmatin dan suami dengan Ibu Diana dan suami juga dapat dilanjutkan, benar begitu? Betul. Iya benar. Oke, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahannya ya. Nah, jadi definisi permasalahan di sini itu berarti ada dua. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik di antara kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan status tanah tadi itu ya. Dari kedua poin tersebut, ada yang ingin Ibu atau Bapak bahas lebih dahulu, yang mana dulu, atau ada yang mau pendapat bagaimana Ibu Rahmatin dan Budinya? Yang jelas saya menginginkan bahwa Ibu Diana untuk memperjelas status tanah ini. Baik, selanjutnya dari pihak Ibu Diana. Terus terang Bu, mengenai tanah ini saya memang ingin menjadikan tanah tersebut menjadi tanah wakaf karena saya rasa keuangan dari pihak keluarga kami sudah sangat cukup dan saya pikir kita membahas nama baik terlebih dahulu saja. Bagaimana Ibu Rahmatin? Apakah dari pihak Ibu Rahmatin dan suami ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Rahmatin dan Ibu Diana terlebih dahulu, baru kita membahas mengenai tanah ini. Gimana? Setuju? Iya, setuju Bu. Oke, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kedua belah pihak mengajukan usulan mengenai masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak Ibu Rahmatin atau dari pihak Ibu Diana mempunyai usulan mengenai masalah ini? Iya Bu, jadi sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Diana itu ya cukup baik gitu. Namun saya itu ibaratnya nggak ngurusin banget lah tentang permasalahan tanah ini. Namun pada kenyataannya Ibu Diana ini justru memanfaatkan ketidakpedulian saya itu. Ya hal ini sulit untuk saya terima. Soal tanah ini pasti akan saya urus dengan pembicaraan bersama juga. Namun dari pihak Mbak Rahmatin, saya meminta kerjasamanya lah untuk ikut andil dalam permasalahan ini. Jangan bersikap selalu tidak peduli atau terlalu menyerahkan semuanya itu kepada kami. Seperti itu. Apakah dari pihak Ibu Diana dan suami memiliki usulan mengenai pembahasan bersama mengenai tanah ini? Iya Bu, bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kesepakatan, kejelasan status tanah ini. Saya rasa itu sudah cukup. Dari pihak penggugat? Ya Bu, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Rahmatin maupun Ibu Diana sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai kejelasan status tanah di kemudian hari. Nah, bagaimana kita membahas usulan nomor 1 dulu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan ke masalah ini? Iya. Yang jelas untuk selanjutnya
seharusnya Mbak Rahmatin tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan menindaklanjuti kejelasan tanah ini. Dan saya tidak akan menjelek-jelekkan keluarga Ibu Rahmatin atau Mbak Rahmatin yang padahal termasuk kakak saya sendiri, kakak ipar. Baik Pak, saya melihat Ibu Diana dan suami beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Rahmatin dan suami? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Diana untuk mengenai kejelasan tanah ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Rahmatin dan suami beserta Bu Diana dan suami sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang nomor 2, yaitu tentang kejelasan tanah atau status tanah yang masih diambang tidak jelas ini ya. Bagaimana tanggapan dari Bu Diana dan suami? Mengenai status tanah ini, Bu, saya pasti akan segera mengganti tanah tersebut sesuai semestinya, yaitu tanah waris. Namun saya memohon kesediaan Ibu Rahmatin, Mbak Rahmatin untuk ikut andil dalam perubahan status tanah tersebut. Bagaimana Ibu Rahmatin dan dari pihak Ibu Diana sudah memberikan kepastian soal tanah? Ada tanggapan? Baik, tidak masalah menurut kami. Yang penting hal ini sesuai kesepakatan bersama. Oke, jadi begini, dari pihak Ibu Rahmatin ini membutuhkan kepastian dari Ibu Diana dan suami. Apakah bisa memberi kepastian mengenai hal tersebut? Iya Bu, jadi begini, saya mengaku salah main mengganti tanah tersebut, padahal tanah tersebut adalah tanah waris. Saya berjanji di sini akan mengurus tanah tersebut paling lambat 2 bulan. Oke, menurut saya usulan Ibu sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rahmatin atas usulan dari Ibu Diana? Iya, terus terang sebetulnya saya ingin kejelasan status tanah ini dapat segera diselesaikan, lalu dibagi sesuai nanti perhitungan warisnya. Baik, jika seperti itu berarti antara penggugat dan tergugat berarti sepakat ya mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik, dan status kejelasan tanah ini kembali diubah menjadi tanah waris dengan cara selama 2 bulan sudah dapat diselesaikan. Iya Bu, Sepakat ya berarti ya. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau di kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Mohon maaf Bu, untuk perbedaan klausul itu apa? Baik, saya akan menjelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Wah, berarti harus dibukukan ke majelis hakim ya Bu? Karena kan kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak Ibu Diana. Oke, bagaimana dari pihak Ibu Diana? Apakah setuju? Ya saya setuju Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan kepada panitia penggugat saja. Jadi sesi mediasi ini saya rasa sudah cukup karena kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan antara pembahasan yang pertama mengenai komunikasi yang memang kurang baik terjalin, dan yang kedua mengenai kejelasan dari tanah wakaf ini ya yang nantinya akan diberubah menjadi tanah waris. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Oke, saya cukupkan. Semoga mediasi ini seperti apa yang sudah diharapkan, dan semoga untuk proses selanjutnya bisa dimudahkan, dan semoga silaturahmi antar kedua belah pihak tidak terputus di sini saja. Semoga kedepannya juga makin lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.